Getar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah ya. Di pagi hari yang berkah ini, di tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kebaikan bagi kita semua, yaitu di kota Bunyu. Masyarakat muslimin ya, perlu kita ketahui bersama, sebagai seorang muslim yang sejati, yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, sungguh tidak diragukan lagi bahwasannya ya, kematian itu pasti akan terjadi kepada kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memvonis kita ya, telah menyatakan bahwa kita akan mati, kita akan dihampiri oleh kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Bahkan di ayat yang lain Allah sebutkan, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kemanapun kalian berlari, kematian pasti akan datang menghampiri kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ya, walaupun kan bersembunyi di benteng-benteng yang sangat kokoh. Namun yang menjadi pertanyaan ya, kaum muslimin, ya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita persiapkan tatkala kematian itu datang menyapa kita? Bekal apa yang akan kita persiapkan tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita? Ada dua bekal yang harus kita persiapkan di dunia ini. Yang pertama adalah bekal ketakwaan. Ya. Takwa itu yang dijelaskan oleh para ulama, antaja'ala bainaka wa bain adzabillahi wiqaya bimtisali awamiri wajtinabi nawahi. Takwa itu engkau menjadikan antara dirimu ya dan antara siksaan Allah Subhanahu wa taala sebuah tameng. Dengan apa? Bimtisali awamiri. Menjalankan perintah-perintahnya ya, serta menjauhi larangan-larangannya. Karena takwa kaum muslimin inilah bekal terbaik kita yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian wahai umat manusia, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan. Seorang penyair pernah mengatakan, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lail hal ta'ishu ilal fajri." Berbekallah dengan ketakwaan ya, karena engkau tidak akan tahu siapa yang menjamin hidupmu, apakah engkau akan hidup di esok pagi. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Banyak orang yang sehat wal afiat ya, yang kita lihat panjang umurnya nanti, tapi Allah wafatkan secara tiba-tiba. Wa kam min alilin ashahina minad dahri. Dan banyak orang yang sakit ya, yang mungkin untuk hidup di dunia ini sangatlah kecil, tapi Allah panjangkan umurnya. Dan itu terjadi wahai kaum muslimin. Maka hendaknya persiapkan bekalmu, yaitu bekal ketakwaan. Yang kedua, di antara bekal yang harus kita persiapkan tatkala kematian datang menyapa kita, yaitu hendaknya kita mempunyai amalan ya yang tidak akan putus pahalanya. Apa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 3 amalan yang mana jika orang itu telah meninggal dunia, jika melaksanakan amalan tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salatin." Apabila manusia telah wafat, ya, meninggal dunia, seluruh amalnya terputus. Ya, dia tidak akan salat lagi, dia tidak akan melaksanakan sholat, ya, tidak akan melaksanakan ibadah zakat, ibadah haji dan sebagainya. Tapi ada 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana amal ini dilakukan ketika hidupnya, maka pahalanya terus mengalir. Yaitu adalah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekatun jariyah, sedekah jariyah, ya, sedekah yang mengalir. Seperti seorang yang ingin membangun masjid, ya, membangun tempat pendidikan, ya, memudahkan lancarnya program dakwah,
bagi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bisa kita bayangkan ketika kita mengajarkan ya Al-Qur'an, mengajarkan hadis kepada saudara kita, anak-anak kita, ketika kita wafat, maka ketika mereka membaca Quran, membaca hadis, bahkan melaksanakan ibadah, kita mendapatkan pahalanya walaupun kita telah meninggalkan dunia ini. Dan yang ketiga, awwaladin salihin yada'ulah, atau seorang anak yang saleh, yang dididik oleh orang tuanya menjadi anak yang baik, anak yang berbakti sama orang tuanya, dia mendoakan orang tuanya yang telah wafat. Maka di sini merupakan tugas penting ya bagi seorang orang tua atau seorang ayah dan ibu untuk berusaha semaksimal mungkin mendidik anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang selalu ya menjaga perintah-perintah Allah ya dan menjauhi segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas kebaikan ya, dan diberikan keistiqomahan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.